Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan bahasa Portugis sebagai salah satu prioritas pendidikan di Indonesia bikin publik heboh. Ada yang bangga karena ini langkah diplomatik keren, tapi ada juga yang geleng-geleng. Nanya, emang sepenting itu belajar bahasa Portugis? Semua bermula dari pertemuan kenegaraan antara Presiden Prabowo dan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, di Istana Negara Jakarta, Kamis siang 23 Oktober 2025. Dalam pertemuan yang membahas kerjasama ekonomi, sains, dan budaya, Prabowo tiba-tiba melontarkan pernyataan yang bikin semua mata melirik. Dan karena pentingnya hubungan ini, saya sudah putuskan bahwa bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas di pendidikan kita. Karena kita ingin hubungannya lebih baik. Selain bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea, Perancis, Jerman, dan Rusia, bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas bagi kita, Portugis dan Spanyol. Pernyataan itu sontak disambut hangat oleh Presiden Lula. Tapi di tanah air, gelombang reaksi publik pun langsung muncul. Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Sjaifudian, meminta agar kebijakan ini dikaji matang. Ia bilang belajar bahasa asing itu penting, tapi harus ada alasan strategisnya. Apakah karena ekonomi, diplomasi, atau memang kebutuhan nyata bagi pelajar Indonesia? Jangan sampai katanya hanya jadi simbol politik luar negeri yang sulit diterapkan di kelas-kelas sekolah kita. Netizen pun tak kalah ramai. Ada yang sinis, bahasa daerah aja belum dikuasai, kok malah nambah bahasa baru? Ada yang bercanda, jadi nanti kita bisa bilang obrigado ke guru? Dan ada juga yang bijak, kalau ini bagian dari diplomasi global yang nggak apa-apa. Tapi tolong jangan dadakan. Tapi tahukah kamu, bahasa Portugis sebenarnya nggak seasing itu buat kita. Kata bendera, meja, keju, mentega, gereja, bahkan sabun dan blus, semuanya berasal dari Portugis. Ini warisan sejarah sejak bangsa Portugis pertama kali datang ke Nusantara pada abad ke-16, jauh sebelum Belanda. Mereka datang ke Malaka dan Maluku berdagang rempah-rempah, membawa misi Katolik, dan meninggalkan jejak budaya yang masih terasa sampai sekarang. Musik roncong, misalnya, konon terinspirasi dari musik fado Portugis. Bahkan dalam arsitektur gereja-gereja tua di Indonesia, sentuhan khas Eropa Selatan itu masih bisa kita lihat. Bahasa Portugis sendiri adalah bahasa Roman yang digunakan di lebih dari 10 negara, termasuk Brasil, Angola, Mozambik, dan tentu saja Timor Leste, tetangga kita. UNESCO bahkan menyebutnya sebagai bahasa Eropa dengan pertumbuhan tercepat kedua di dunia setelah Inggris. Dan kata terpanjangnya, siap-siap pneumoltramicroscopicosilico-vulcanoconitico, istilah medis buat penyakit paru akibat debu vulkanik. Jadi kalau kita lihat dari sisi sejarah dan geopolitik, keputusan Prabowo sebenarnya punya dua makna. Pertama, ini bentuk diplomasi budaya mendekatkan Indonesia dengan dunia berbahasa Portugis yang punya pengaruh besar di Amerika Latin dan Afrika. Kedua, ini juga bisa jadi upaya menghidupkan kembali jejak sejarah yang pernah menyatukan dua bangsa di masa lampau. Tapi tentu saja publik berhak bertanya apakah langkah ini benar-benar akan memperkuat masa depan pendidikan Indonesia? Atau justru menambah beban di tengah sistem yang sudah padat? Bahasa sejatinya bukan cuma alat komunikasi. Ia adalah jembatan budaya, identitas, dan cara kita memahami dunia. Mungkin langkah ini bukan sekadar soal Portugis atau Brasil, tapi tentang bagaimana Indonesia ingin menempatkan dirinya di peta global sebagai bangsa yang terbuka, bersejarah, dan siap berjejaring dengan dunia. Namun pada akhirnya keputusan ini akan diuji bukan oleh diplomasi, tapi oleh realitas di ruang kelas.